Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dengan renungan harian kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, kemuliaan dan hormat kami persembahkan kehadapan Tuhan yang memelihara kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami kembali dapat kehadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu, mendengar suara-Mu pada pagi hari ini sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami. Oleh karena itu biarlah firman-Mu mengajarkan kami agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 22. Markus 14 ayat 22, demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini merupakan firman yang menjadi bagian sangat penting dalam perjalanan pelayanan Kristus di muka bumi ini, dan juga menjadi salah satu bagian yang sangat penting untuk iman Kristen kita. Firman ini merupakan malam di mana penetapan perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Yesus mengatakan seperti yang dia ucapkan di dalam firman ini, dia mau menyatakan kepada murid-muridnya bahwa waktunya itu adalah sebentar lagi, di mana dia akan mengorbankan tubuhnya. Melalui perjamuan tersebut mereka diingatkan tentang pengorbanan Kristus yang akan segera dilaksanakan. Hari ini firman Tuhan ini sampai kepada kita, di mana kita juga diingatkan tentang pengorbanan Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kita tahu bahwa sebenarnya jika diperhadapkan dengan dosa-dosa tersebut, maka tak ada satupun kita manusia yang layak untuk dapat menikmati kehidupan. Tetapi kita tahu bahwa pengorbanan Yesus ini menjadi sumber kehidupan bagi kita. Pengorbanan Yesus dilakukan dia karena begitu besar kasih-Nya kepada kita manusia, agar umat yang berdosa tidak binasa, melainkan peroleh kehidupan di dalam kasih-Nya. Firman ini juga mengingatkan kita tentang makna dari pengorbanan. Kalau ketika Yesus mengatakan, "Ambillah ini, inilah tubuhku," kita diajak untuk merenungkan dan untuk mengerti tentang arti pengorbanan. Perkataan Yesus ini mau mengajarkan kita, kenyataannya adalah bahwa dia mengorbankan tubuhnya, mengorbankan dirinya demi manusia, demi orang banyak. Inilah yang mau diingatkan kepada kita, bahwa Yesus mengorbankan dirinya itu untuk kepentingan orang banyak. Kita diajak untuk melihat melalui firman Tuhan ini betapa kasih Yesus itu nyata dan besar dengan pengorbanan yang sudah dia lakukan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah menerima pengorbanan tersebut. Kita sama-sama orang-orang yang sudah menerima pengampunan itu, yang menerima pengorbanan tubuh Kristus,
Yang menjadi pertanyaannya adalah, di saat kapankah kita mengingat pengorbanan ini? Apakah hanya ketika di saat kita menerima perjamuan kudus, kita mengingat, oh iya, Yesus sudah berkorban untuk aku. Dia sudah menyerahkan tubuhnya untuk aku. Apakah hanya sebatas saat itu, saat kita sudah menerima perjamuan kudus? Jawabannya, saudara, tentulah tidak. Kita harus mengingat di setiap detik napas kehidupan kita, bahwa ketika kita menghirup napas kehidupan itu semua adalah karena pengorbanan tubuh Kristus. Karena itu saat ini kita diajak untuk mencoba melihat kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan atas pengorbanan yang sudah Yesus berikan bagi kita? Apakah saya dan saudara adalah orang-orang yang suka menyia-nyiakan hidup? Atau saya dan saudara adalah orang-orang yang sangat menghargai hidup? Karena kita tahu hidup yang kita terima itu karena pengorbanan Kristus. Firman Tuhan ini mengajarkan kita, kalau saya dan saudara dapat menikmati hidup ini, kita diingatkan itu semua karena pengorbanan tubuh Kristus. Mari kita hargai hidup ini, dengan senantiasa juga mau berkorban bagi orang banyak, seperti apa yang sudah Yesus tunjukkan bagi kita. Ketika saya dan saudara menyatakan kita mengasihi Yesus, maka kasih kita kepada Yesus harus kita tunjukkan dengan bagaimana juga kita mengasihi sesama kita. Ketika Yesus mengasihi kita, Dia rela berkorban, memberikan tubuhnya sebagai ungkapan kasihnya, pengorbanan yang luar biasa untuk orang banyak. Maka saya dan saudara juga diajak untuk mau berkorban bagi orang lain. Tidak hanya memikirkan diri kita, tapi kita juga harus memikirkan banyak orang di sekeliling kita yang perlu untuk dibantu, yang perlu uluran tangan dari kita. Mari kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan kita melalui firman ini, bahwa dalam perjamuan itu Dia mengingatkan pengorbanannya kepada murid-muridnya. Kita pun diajar untuk sedemikian rupa. Mari kita mengingat pengorbanan Yesus dengan cara kita pun rela berkorban bagi orang lain dalam melakukan kehendak Allah, dalam melakukan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, satu hari ini kita cari kehendak Tuhan yang sudah berkorban untuk kita. Mari kita juga hidup untuk mau saling memberi, saling membagi di tengah-tengah hubungan kita bersama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhanlah yang memampukan kita untuk mengingat pengorbanannya. Tuhan juga yang memampukan kita untuk berkorban bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau sudah mengajarkan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami tidak hanya sekedar mengingat pengorbanan Yesus bagi kami, tapi kami juga harus mau melakukan seperti apa yang sudah Yesus lakukan. Biarlah setiap kami juga mau berkorban bagi orang-orang lain, melakukan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya satu hari ini Tuhan akan memimpin kami sehingga kehidupan kami menjadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.